Kali ini saya akan menceritakan cerita tentang Begawan Byasa yang merupakan tokoh utama di dalam cerita Mahabharata. Dan saya yakin banyak yang sudah pernah mendengar nama Begawan Byasa, namun mungkin tidak mengetahui secara pasti kelahiran dari Begawan Byasa. Untuk itu saya akan mencoba menceritakan kisah Begawan Byasa yang akan saya ambil dari sastra Nusantara, yaitu dari kitab Adiparwa. Diceritakan ada seorang maharaja yang bernama Basuparicara, yang merupakan raja di kerajaan Cedi Wisaya dan merupakan keturunan Kuru. Beliau melaksanakan tapa, brata, yoga dan juga semadi dan memuja Dewa Indra. Di saatlah mencapai meditasi yang utama, lalu beliau dianugerahkan sebuah kendaraan berupa kereta oleh Dewa Indra, di mana dengan kereta tersebut akhirnya Maharaja Basuparicara mampu mengalahkan 7 pulau yang disebabkan oleh kehebatan kereta yang diberikan oleh Dewa Indra. Beliau juga diberikan sebuah tunggul oleh Dewa Indra sebagai ciri agar selalu dipuja setiap warsa atau tahun sebagai persembahan, karena berkat Dewa Indra, Maharaja Basuparicara akhirnya mampu mengalahkan musuh-musuh beliau. Dewa Indra juga memberikan sebuah anugerah kepada Maharaja Basuparicara, yaitu berupa kemampuan untuk bisa mendengarkan semua suara binatang, mengerti suara binatang, dan bisa berbicara bahasa binatang, sehingga akan bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh binatang. Kemudian diceritakan ada sungai yang bernama Sungai Suktimati dan Sungai Kolegiri, yang mana air dari sungai tersebut mengalir hingga ke wilayah kerajaan Maharaja Basuparicara. Di pertemuan aliran air Sungai Kolegiri dan Sungai Suktimati, di sana akhirnya Maharaja Basuparicara menemukan dua orang anak kecil, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Sang Basuprada dan adiknya adalah seorang wanita diberi nama Sang Girika, yang memiliki tubuh dan paras sangat cantik, dan akhirnya Sang Girika dijadikan istri oleh Maharaja Basuparicara. Adapun yang menyebabkan Maharaja Basuparicara bertemu dengan kedua anak yang saya sebutkan tadi, dikarenakan saat Maharaja Basuparicara pergi berburu dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan aliran Sungai Suktimati sangat kecil hingga surut mengalir ke kerajaan beliau, dan beliau akhirnya juga mengetahui penyebab surutnya air Sungai Suktimati karena dihalangi oleh sebuah gunung. Lalu beliau memindahkan gunung yang menghalangi aliran air Sungai Suktimati hingga bisa mengalir dengan baik ke kerajaan beliau. Di saat itulah beliau menemukan anak laki-laki dan perempuan di pertemuan kedua sungai Kolegiri dan Sungai Suktimati, yang mana yang lebih besar, yaitu kakaknya adalah laki-laki dan adiknya adalah wanita, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Yang laki-laki bernama Wasuprada setelah besar dijadikan senopati, dan adiknya seorang wanita yang bernama Sang Girika setelah dewasa dijadikan istri oleh Maharaja Basuparicara. Diceritakan Maharaja Basuparicara kembali pergi berburu dan melihat berbagai jenis bunga yang ada di hutan yang sedang bermekaran. menyebabkan beliau teringat akan kecantikan istri beliau, yaitu Sang Girika,
dan terbayang manisnya gigi beliau, keindahan mata beliau yang bagaikan daun bunga tunjung biru. Begitu juga dengan keindahan payudara sang Girike serta kelangsingan pinggang beliau, yang mana menyebabkan meningkat nafsu birahi dari Maharaja Basuparicara, dan akhirnya menyebabkan keluar kamareta atau sperma beliau, dan beliau ambil sebuah daun dan ditempatkan pada sebuah daun. Karena beliau memiliki kemampuan berbicara dengan binatang, dan karena mengerti dengan suara binatang, di saat itu ada seekor burung sikap yang sedang terbang di langit. Lalu burung sikap itu beliau suruh untuk membawa sperma beliau agar diberikan kepada permaisuri beliau yang bernama Sang Girike. Lalu dibawa terbanglah sperma Sang Prabu Basuparicara oleh burung sikap yang bernama Siano. Ketika sedang berada di angkasa, si Siano dilihatlah oleh burung sikap lainnya dan disangka sedang membawa makanan, sehingga direbutlah oleh burung sikap lainnya daun yang berisi sperma dari Maharaja Basuparicara, yang menyebabkan daun itu menjadi sobek oleh kuku-kuku burung sikap dan menyebabkan sperma Maharaja Basuparicara terjatuh di Sungai Yamuna, yaitu sungai yang sangat luas dan airnya sangat dalam. Lalu sperma beliau dimakan oleh seekor ikan yang besar. Nah, adapun cerita tentang ikan besar tersebut adalah seorang widadari yang sedang menjalani hukuman karena terkena kutukan. Sungguh luar biasa sperma dari Maharaja Basuparicara, karena beliau adalah raja yang sangat sakti yang menyebabkan ikan besar yang menelan sperma beliau menjadi hamil. Diceritakan ada yang bernama Sang Dasabala yang merupakan prajurit atau anak buah dari Maharaja Basuparicara yang ditugaskan untuk menambatkan perahu di Sungai Yamuna. Dia yang akhirnya menangkap ikan besar yang menelan sperma Maharaja Basuparicara. Namun ketika akan dipotong, ikan itu berbicara dan menceritakan siapa dirinya yang sesungguhnya, sehingga Sang Dasabala tidak jadi membunuh ikan tersebut. Dan setelah cukup waktu dan lamanya dari kehamilan ikan itu, lahirlah 2 orang anak yang berasal dari sperma Maharaja Basuparicara yang berada di perut ikan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan ikan besar tersebut yang merupakan wujud dari seorang widadari yang terkena kutukan kembali menjadi seorang widadari dan terbang di angkasa kembali ke alam surga, karena masa hukumannya saat itu telah berakhir. Widadari adalah makhluk yang tidak terikat dengan semara dan tidak terikat dengan cinta kasih, dan juga tidak boleh terikat dengan perasaan kasih sayang, sehingga tidak akan ada beban untuk meninggalkan anaknya, karena itulah takdirnya untuk menjadi seorang widadari. Kejadian itu menyebabkan bengong Sang Dasabala, apalagi saat ini widadari tersebut sudah melahirkan 2 orang anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kedua anak tersebut diserahkan kepada Maharaja Basuparicara, dan ketika bertemu akhirnya ingatlah Sang Maharaja Basuparicara dengan sperma beliau yang dulu dibawa oleh burung sikap yang bernama Sena, yang beliau perintahkan agar diberikan kepada permaisuri beliau yang bernama Dewi Girika. Dan beliau sudah menyadari saat ini sperma itu sudah lahir menjadi 2 orang anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Karena Sang Maharaja Basuparicara juga memiliki sebuah kemampuan untuk bisa melihat sebuah kejadian. Lalu diasuhlah kedua anak
itu yaitu laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh Sang Dasabala oleh Sang Maharaja Basuparicara. Yang laki-laki bernama Sang Matsyapati dan akhirnya menjadi raja di kerajaan Wirata. Sedangkan yang wanita kembali diserahkan kepada Sang Dasabala untuk dijadikan anak angkat dan diberi nama Sang Durgandini karena memiliki bau tubuh yang amis seperti bau ikan, dan akhirnya menjadi anak dari seorang pemimpin nelayan yaitu Sang Dasabala. Bertempat tinggal tidaklah jauh dari Sungai Yamuna. Lalu Sang Durgandini diperintahkan oleh Sang Dasabala agar menjadi seorang pendayung perahu bagi mereka yang hendak menyeberangi Sungai Yamuna. Dan adapun tujuan dari Sang Dasabala menyuruh anaknya yaitu Sang Durgandini bekerja sebagai pendayung perahu adalah bertujuan agar suatu saat bisa bertemu dengan seseorang yang akan mampu menghilangkan bau amis yang ada di tubuhnya. Dan jika nantinya ada yang mampu menghilangkan bau amis tersebut, akan dijadikan sebagai suami. Itulah tujuan Sang Durgandini hingga menjadi seorang pendayung perahu yang diperintahkan oleh ayahnya Sang Dasabala. Cerita akan saya hentikan dulu, walaupun saat ini belum lahir Begawan biasa dan juga belum menunjukkan apa hubungan Begawan biasa dengan Begawan Bisma. Namun agar tidak terlalu panjang, nanti akan saya sambung lagi dengan video yang berikutnya. Dan seandainya jika cerita yang saya ceritakan ini memiliki guna dan manfaat, saya mohonkan agar bersedia memberikan subscribe. Dan jika ada salah, saya mohon maaf, dan akan saya lanjutkan ke video berikutnya. Di akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Suksma.